Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Rahayu dengan NIM 4320005 dari kelas KPI 2A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu dakwah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, yaitu tepatnya dari kelompok 2 sampai kelompok 6 untuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Afandi. Yang pertama itu pengertian dakwah. Menurut bahasa, berasal dari kata masdar da'ah yad'u dakwatan, yang berarti seruan atau ajakan atau panggilan. Sedangkan menurut istilah, ajakan yang tidak terbatas pada anjuran melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan yang nyata. Perkembangan dakwah pada zaman ini sudah sangat canggih. Teknologi semakin berkembang dan makin maju. Hukum dakwah terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Arti kata min dari firman Allah minkum adalah sebagai penjelas yang menunjukkan arti sebagian, sebab Allah mewajibkan dakwah. Selanjutnya, objek dakwah. Objek dakwah yaitu yang pertama mad'u atau orang yang menjadi penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Istilah dalam dakwah. Yang pertama yaitu tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua yaitu khutbah. Khutbah yaitu berasal dari kata khataba yang artinya mengucapkan atau berpidato. Yang ketiga nasihat. Nasihat yang bermakna yaitu menyampaikan perkataan yang baik. Yang keempat, fatwa. Fatwa yaitu memberi uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah. Yang kelima, tabsyir. Tabsyir yaitu memberi uraian kepada orang lain yang isinya berupa kabar gembira. Yang keenam, tanzir, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain berupa berita. Selanjutnya, materi kedua. Materi kedua yaitu dakwah sebelum Islam atau dakwah sebelum para nabi. Semuanya Rasul bertugas memanggil, menyeru, dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat. Baik nabi dan Rasul adalah pilihan Allah. Dakwah sudah dimulai pada zaman Nabi sebelum Islam. Allah mengirim Rasul kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar. Yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa khalifah. Yang pertama pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah SAW, dan dalam dakwahnya ia masih menempuh cara-cara perang. Abu Bakar adalah seorang sosok yang langka, yang mampu menggabungkan antara kelemahan dan ketegasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar yang pertama yaitu memerangi nabi palsu. Yang kedua, menyadarkan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memperluas wilayah Islam. Yang keempat, menghimpun ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar dahulunya adalah seseorang yang sangat bertentangan dengan Islam. Di saat ia mendengar adiknya membaca surat At-Taha ayat 1-8, maka luluhlah hatinya, lalu memutuskan untuk masuk Islam. Islamnya Umar merupakan suatu kemenangan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar, yang pertama yaitu membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, membuat kalender hijrah. Yang keempat, membentuk lembaga negara atau Baitul Mal. Selanjutnya yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan.
Beliau termasuk al-asabiqunal al-awwalun dan ia dikenal sebagai orang yang kaya dan lagi dermawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masa pemerintahnya, yang pertama yaitu melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindari perbedaan dan perselisihan antara umat Islam. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk seorang asabiqunal al-awwalun dan ia memiliki banyak ilmu, terutama ilmu rahasia ketuhanan tentang persoalan agama. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang pertama itu mengganti pejabat yang kurang cakap dan korupsi. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu dakwah pada masa modern. Dapat kita ketahui bahwa dakwah pada masa modern ini sangat berkembang pesat. Bisa kita lihat melalui Android saja, kita sudah bisa menyampaikan materi dakwah. Selanjutnya pada materi bab 3, yaitu memahami pokok-pokok dakwah. Yang pertama yaitu dalil tentang dakwah, Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Yang kedua hadis tentang dakwah, yang artinya hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu, dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman. Selanjutnya hukum berdakwah yaitu wajib. Karena pada hadis Rasulullah telah pernah kita dengar bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Dan metode dakwah yaitu menyampaikan dengan apa adanya. Rukun dakwah yang pertama yaitu da'i. Da'i yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua, mad'u. Mad'u yaitu orang yang diajak atau diseru ke jalan Allah. Yang ketiga, manhaj dakwah, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan. Yang keempat, wasail, yaitu sarana atau media dalam mengantarkan dakwah kepada masyarakat. Materi pada bab 4, yaitu mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Pengertian mabadi asyarah yaitu istilah yang dipakai oleh imam untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu. Macam-macam mabadi asyarah ada 10. Yang pertama, al-had. Menurut bahasa yaitu salam atau keselamatan. Yang kedua yaitu ruang lingkup al-maudu'. Ruang lingkupnya dengan berikhtiar dan mengintegrasikan. Yang ketiga, manfaat kajian atau al-thamroh, yaitu kajian Islam Nusantara sebagai pengembangan model dakwah. Yang keempat, perbandingan dan hubungan dengan ilmu atau istilah lain yang disebut dengan al-nisbah. Kemunculan istilah Islam Nusantara dengan pengertian dan karakteristiknya tersebut di atas tidak menafikan metode dakwah lain, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak tersamuh. Yang kelima yaitu keistimewaan al-fad. Keistimewaan kajian Islam Nusantara akan melahirkan sistem ilmu pengetahuan yang berwatak dan berkarakteristik sosial Nusantara dan mendorong tindakan-tindakan emansipatif demi tugas pencerdasan, humanisasi, dan kesejahteraan sosial. Yang keenam yaitu perintis al-wad'i. Perintis istilah Islam Nusantara adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, melalui para akademisi pasca sarjana Jakarta. Meski tentu bukan istilah baru, namun Islam Nusantara secara khusus dikampanyekan oleh organisasi ini dan secara resmi menjadi tema besar Muktamar. Yang ketujuh yaitu sebutan resmi atau al-ism. Kedelapan yaitu sumber pengambilan kajian atau al-istimdad. Manusia-manusia Nusantara adalah faktor dan sekaligus kreator disiplin kajian Islam Nusantara. Kajian tersebut berangkat
dari kepekaan batin, kepedulian sosial, dan ketajaman intelektual Muslim Nusantara. Yang kesembilan, hukum mempelajarinya atau hukum Al-Asy'ari. Jikalau kajian Islam Nusantara merupakan metodologi dan perspektif baru bagi seorang Muslim Nusantara, maka hukumnya adalah wajib dipelajari bagi juru dakwah yang berketepatan hati bahwa Islam Nusantara merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, serta suatu tujuan cara yang bertujuan untuk menghindari fitnah dan bahaya. Yang ke-10 yaitu pokok-pokok masalah yang dikaji atau al-masail. Pokok-pokok yang dikaji dalam Islam Nusantara yaitu kajian tentang tradisi dan karakteristik masyarakat Nusantara, genealogi keilmuan, sanad ilmu, sanad spiritual, bahsul masail, tarjih, hisbah, peranata sosial dalam Indonesia, sejarah sosial dan intelektual Muslim Nusantara, biologi, sosiologi, antropologi, sejarah, histografi, metode tahqiq, matan, syarah, hamish, studi pesantren, metodologi pembelajaran, ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya pada bab 5. Membahas tentang pengertian manahij ad-dakwah. Yang pertama itu membahas tentang pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah yaitu metode, siasat, taktik yang digunakan dalam aktivitas. Macam-macam strategi dakwah. Strategi dakwah terbagi 3. Yang pertama, strategi sentimental, yaitu memfokuskan pada aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin. Yang kedua, strategi rasional, yaitu memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang ketiga, strategi indrawi, yaitu strategi atau eksperimen atau ilmiah. Selanjutnya, macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah terbagi atas 3. Yang pertama, dakwah bilisan, yaitu melalui lisan. Yang kedua, dakwah bihal, yaitu melalui keteladanan. Yang ketiga, dakwah Al-Quran, yaitu melalui ayat-ayat Al-Quran. Unsur-unsur dakwah terbagi atas 5. Yang pertama, da'i. Da'i yaitu pelaku dakwah. Yang kedua, mad'u. Mad'u yaitu penerima dakwah. Yang ketiga, maddah. Maddah yaitu materi dakwah. Yang keempat, wasilah. Wasilah yaitu media dakwah. Nah, media dakwah ini terbagi atas 4. Yang pertama, lisan. Yang kedua, tulisan. Yang ketiga, lukisan, gambar, karikatur, dan lain-lain. Yang keempat, audio visual. Nah, unsur-unsur dakwah yang kelima yaitu akhlak. Selanjutnya, fungsi dakwah. Fungsi dakwah yang pertama yaitu menyebarkan Islam kepada manusia sebagai sarana pengingat. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi. Yang ketiga, meluruskan akhlak yang bengkok. Selanjutnya, materi pada bab 6, yaitu uslub dakwah. Uslub dakwah secara bahasa yaitu sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Sedangkan menurut istilah, yaitu metode dakwah atau cara melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan. Selanjutnya, macam-macam uslub. Yang pertama, uslub al-hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, uslub al-mau'idah al-hasanah, yaitu metode nasihat yang baik. Yang ketiga, uslub mujadilah qudwah hasanah, yaitu dengan keteladanan yang baik. Karakteristik uslub dakwah yang pertama yaitu
Rabbaniyah. Rabbaniyah itu berorientasi kepada Tuhan. Yang kedua yaitu menyeluruh dan tidak parsial. Yang ketiga, kekinian atau tidak kuno. Yang keempat, ilmiah, berlandasan ilmu. Yang kelima, secara lokal dan global. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.